Pemungutan suara hanya tinggal beberapa hari lagi. Banten menjadi salah satu daerah yang wajib untuk kalian ikutin, karena calon gubernurnya didukung oleh 2 partai politik pemenang pemilu. Sementara lawannya didukung oleh 6 partai politik pemenang pemilu. Warga Banten, siapkah Anda untuk memilih? Pada pemilihan kepala daerah, para calon pemimpin dihadapkan pada harapan masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Masyarakat Banten memiliki harapan besar akan hadirnya pemimpin yang mampu mensejahterakan dan menyelesaikan masalah di Banten. Program-program diharapkan jangan janji saja, tetapi harus dieksekusi secepatnya dan setepatnya. Halo Pak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Abdullah. Siapa Abdullah? Kan sebentar lagi ini bakal ada pemilihan kepala daerah nih Pak. Bapak tuh pengennya ke depannya pemimpin tuh yang kayak gimana Pak? Menurut saya, untuk ke depan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Provinsi Banten ini adalah pemimpin yang bisa mengayomi semua lini, dari buruh, dari honorer, dari pekerja apapun, dari petani. Pokoknya dari sebuah lini itu harus mengayomi. Dan tidak cuma omong janji-janji kosong di pas pemilu. Ada kriteria tertentu nggak Pak? Pemimpinnya itu harus kayak gimana? Ya menurut saya pemimpin yang mempunyai leadership yang bagus lah untuk memimpin Banten ini. Oke, ngomong-ngomong Bapak tahu nggak sih pemilihan kepala daerah itu kapan? Tanggal 27 November tahun 2024. Ya betul sekali. Oke, boleh Pak perkenalan namanya siapa? Ya, saya Sarjono, warga Serang. Oke, Pak, ya ini kan dikit lagi pemilihan kepala daerah nih Pak, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bapak pengennya tuh pemimpin yang kayak gimana sih Pak yang bakal Bapak pilih nanti? Kalau kita masyarakat biasa tentu menginginkan pemimpin yang lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat ya, baik itu fasilitas umum maupun fasilitas yang kesehatan, pendidikan begitu. Oke, selain itu ada lagi nggak Pak? Yang bisa mengayomi semua golongan. Semua golongan. Ada kriteria tertentu mungkin? Ya, kalau di sini kan apa ya, kesannya yang kemarin itu terlihat seperti kayak subsidi atau bantuan itu lebih banyak ke kelompok-kelompok tertentu, kurang menjangkau yang paling bawah malah. Kadang-kadang di tingkat desa itu orang yang mampu dapat, yang nggak mampu malah nggak dapat. Oke, berarti pesan-pesan Bapak nih buat nanti pemimpin yang terpilih itu apa? Ya menjangkau lebih luas ke bawah, karena yang paling memerlukan bantuan tuh yang di bawah. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Halo Kak, boleh diperkenalan namanya siapa? Nama saya Umtiah, biasanya dipanggil Uum. Oke Kak kan dikit lagi Banten itu bakal memilih kepala daerah yang baru. Pemimpin yang Kakak pengen tuh yang kayak gimana? Pemimpin yang jujur, amanah, kayak apa sih, setiap kata-katanya itu dibuktiin gitu, nggak cuma omongan doang. Kalau program-programnya pengen nggak ada program yang spesifik gitu, pengennya kepala daerah tuh apa gitu, misalnya sekolah gratis atau apa, ada nggak? Kalau itu sih kayaknya kalau buat lingkungan emang semuanya juga ngarepin kayak gitu sih, sekolah gratis, karena kan biaya nomor 1 kan biasanya buat orang yang kayak kita nggak mampu misalnya kayak gitu. Kalau kriteria pemimpinnya, kamu pengen yang kayak gimana? Kriterianya sih yang tegas, bertanggung jawab, selalu apa sih kayak di masyarakat juga apa sih nggak sombong gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih Kak, Kakak tahu nggak pemilihannya kapan? Kalau nggak salah itu tanggal 27 November, bener nggak sih? Ya bener, oke. Ya udah segitu aja Kak terima kasih Kak.
Baik, sekarang saya sudah berada di salah satu gedung yang akan dijadikan untuk tempat debat nanti. Saya sekarang sudah berada bersama anggota KPU Provinsi Banten. Boleh diperkenalkan, Pak? Baik, terima kasih teman-teman dari TVRI, bahwa sebelumnya kita perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Muslim, Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Provinsi Banten. Oke, baik. Izin bertanya, Pak, bagaimana kesiapan tugas KPU dan logistik pemilihan seperti distribusi surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya saat kampanye? Mulai dari proses pemungutan suara sampai penghitungan suara, Pak. Ya, kami di KPU Provinsi Banten dan di KPU Kota Kabupaten se-Provinsi Banten sudah melaksanakan tentunya agenda kesiapan kaitan dengan kesiapan logistik pemilihan, baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau pemilihan bupati, wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Kami sudah melakukan konsolidasi sampai tingkatan kota kabupaten, lalu kemudian juga kita sudah menyusun kaitan dengan kesiapan-kesiapan yang harus tentunya disiapkan oleh kami dari KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Kabupaten. Saat ini kaitan dengan kesiapan logistik, kami dari Provinsi Banten sudah juga memproduksi ya, lalu kemudian juga kita sudah menyampaikan ini dan tersampaikan beberapa logistik yang didistribusikan oleh kami ke kota kabupaten gitu, seperti itu. Untuk strategi KPU sendiri dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pilkada. Ya, gini, indikator bahwa pemilihan kepala daerah ini secara legitimasi kuat, tentu ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala daerah ini. Kebetulan di kami DPT se-Banten untuk pemilihan kepala daerah ini sekitar 8.926.662 pemilih yang sudah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap. Tentu nanti juga akan ada daftar pemilih khusus dan daftar pemilih tambahan. Nah, kaitan dengan persoalan strategi yang tadi disampaikan, bahwa kami tentu atas analisa pemilu-pemilu sebelumnya, terkhusus dalam konteks ini adalah pemilu tahun 2024, kaitan dengan partisipasi juga kita memaklumi dan memahami, misalkan di pilkada-pilkada sebelumnya itu partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah ini di angka 60-62%. Nah, oleh karena itu kami ingin menggenjot partisipasi dalam pemilihan kepala daerah ini tentu minimal kita kejar maksimal sebetulnya 83 sampai 88% sesuai dengan hasil pemilu kemarin. Tapi kami ketika ini juga nanti hasil partisipasi pemilih di angka 70 sampai 80, tentu itu juga menjadi harapan yang sangat maksimal bagi kami di KPU Provinsi Banten. Nah, kaitan dengan ini tentu kami memiliki strategi. Strategi ini tentu juga tidak lepas dari komposisi ya, karena hari ini adalah pemilih maksimal atau pemilih yang mendominasi di pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten itu didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial sekitar 62%. Oleh karena itu segmentasi selain juga kita mengedepankan partisipasi dari, karena di Banten itu ada kelompok dan komunitas khusus ya, ada kelompok adat, kelompok yang berbasis agama, pesantren dan sebagainya. Itu juga menjadi segmentasi kejar target yang ingin kita dapatkan selain dari generasi milenial dan generasi Z. Maka tentu ini adalah yang kita jalankan di Provinsi Banten dan sudah kita jalankan adalah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berdasarkan segmentasi tadi yang sudah kita tetapkan indikator. Misalkan kami melakukan kegiatan ke suku Baduy,
sosialisasi yang memang jarang terjamah oleh oleh media-media mainstream ya, yang kemudian itu agak minim tersosialisasikan. Kami masuk ke sana juga kita masuk ke ke pondok pesantren melakukan kegiatan-kegiatan sosial agar partisipasi pada sisi keterlibatan yang tadinya tidak ingin memilih, mereka menjadi ikut dan aktif untuk memilih seperti itu. Oke, setelah kita ngomongin strategi KPU nih Pak, jadi kalau misalnya pemilih nih menemukan pelanggaran, itu apa yang bisa dilakukan sama mereka Pak? Ya, kami begini Mas, sebagaimana kita ketahui ya, dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah itu ada pelanggaran-pelanggaran, dugaan pelanggaran sesuai dengan regulasi yang ada. Itu ada pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Tentu ini adalah menjadi ranah dan kewenangannya dari Bawaslu. Nah, oleh karena itu kami, kebetulan saya ada di Divisi Hukum dan Pengawasan, kami penguatannya adalah kepada jajaran kami di tingkatan kota kabupaten, lalu kemudian di tataran-tataran penyelenggara ad hoc, di PPK, PPS, lalu kemudian besok tanggal 7 November kita akan tetapkan dari petugas TPS, KPPS-nya itu kan sebanyak 7 dan ditambah 2 orang pengaman TPS, ada 9 orang. Nah, penguatan itu dan kita sudah lakukan penguatan kapasitas untuk tenaga ad hoc khususnya, karena memang hasil analisa kita evaluasi bahwa kegiatan-kegiatan yang agak banyak error itu di tingkatan ad hoc, di tingkatan KPPS dan PPK. Salah tulis, salah input, ya kan, waktu tidak tepat, salah pendistribusian logistik dan sebagainya. Itu problematika yang sering muncul. Salah memasukkan logistik, seharusnya logistiknya yang di luar jadi di dalam, yang di dalam jadi di luar. Ini problem-problem. Nah, oleh karena itu kami dari KPU Provinsi Banten mendorong teman-teman di KPU Kota Kabupaten untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bimbingan teknis, BIMTEK ya, dalam konteks BIMTEK dugaan pelanggaran pemilu, BIMTEK kaitan dengan kode etik dan sebagainya. Setidaknya kami dari KPU Provinsi Banten ingin mengaktualisasikan bahwa pilkada yang yang berkualitas, berintegritas, bermartabat itu betul-betul bisa tercapai di pilkada tahun 2024 ini. Maka selagi kami diberikan kewenangan bagaimana untuk menghadirkan pilkada yang berkualitas, tentu adalah kita kerja-kerja teknis, kerja-kerja lapangan yang harus kita maksimalkan. Bagaimana secara kelembagaan kami bisa memprotek diri agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan prosedur yang tentu paling banyak di kita sering terjadi. Itu ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak informasinya. Siap. Penyelenggara pemilihan kepala daerah harus bersikap netral. Para calon gubernur dan wakil gubernur harus mengedepankan visi misi dan programnya masing-masing. Sementara untuk para pemilih, yuk memilih dengan hati nuraninya masing-masing. Segala aspek harus menjaga pesta demokrasi agar berjalan dengan lancar. Selamat memilih, warga Banten.